Puji Tuhan, kita jumpa lagi hari Senin, tanggal 1 Februari 2021. Hari ini saya ajak kita menemukan buku Mazmur 119 ayat 17 hingga ayat 20 yang berkata sebagai berikut. Lakukanlah keajaiban kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang kepada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Puji Tuhan, Mazmur mengajar kepada kita sebagai orang percaya untuk melihat beberapa hal penting yang dia ungkapkan sebagai ekspresi kehidupannya, yaitu biarlah dia boleh melihat keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Dan hal itu penting untuk kita di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Kita perlu bukti-bukti, tanda-tanda bahwa Allah menyertai kita, Allah ada bersama kita, dan Allah senantiasa mau menolong kita. Nah, ada hal yang diingatkan oleh pemazmur di sini pada ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Kita menemukan di sini suatu kerinduan kiranya Tuhan membukakan matanya untuk melihat keajaiban dari firman Tuhan. Hal ini penting untuk kehidupan kita, karena kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Sebab itu kita percaya akan firman yang kita dengar, dan biarlah firman itu menghadirkan keajaiban bagi mata kita. Kita melihat dan menyaksikan perbuatan Tuhan. Sebab itu kita perlu mata rohani kita untuk selalu melihat keajaiban-keajaiban dari firman Allah. Hal yang tidak kalah penting untuk kita sebagai orang percaya, yaitu kita perlu memiliki mata yang selalu bisa melihat jalan keselamatan. Karena ada banyak orang di dunia ini mencari jalan untuk selamat dengan caranya, dengan pikirannya, dengan kebiasaannya. Namun Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 4, di sana dia katakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Kita butuh mata rohani yang selalu bisa melihat jalan keselamatan di dalam Injil, karena di zaman akhir ini akan ada orang-orang yang dibutakan matanya oleh ilah zaman untuk tidak melihat keselamatan di dalam Kristus, untuk menjadi kabur tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus bagi orang percaya. Sebab itu hal ini tidak boleh kita abaikan, karena kita ada di dalam begitu kerasnya kemajuan-kemajuan IT dan peradaban, sehingga banyak orang akan mundur dari iman, akan gugur dari iman. Sebab itu kita perlu mata yang bisa melihat jalan keselamatan di dalam Injil. Dan yang ketiga, tidak kalah penting, yaitu kita perlu mata rohani yang bisa melihat musuh kita. Karena Alkitab dengan jelas katakan, di zaman akhir ini iblis akan menyamar seperti malaikat terang. Nah, sebagai orang percaya, kalau kita tidak mengerti siapa musuh kita, maka kita akan terbabit, kita akan terjerat, kita akan terpengaruh
oleh ajaran yang salah, oleh musuh kita yang sebenarnya kita harus lawan, yang sebenarnya harus kita tidak berhadapan dan menghindari hal-hal yang membahayakan kita. Tetapi karena mata tidak bisa melihat musuh, maka apa yang dikatakan oleh Yohanes 10 ayat 10, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itulah target dari musuh kita. Sebab itu kita perlu mata yang selalu terbuka untuk bisa melihat musuh yang ada di sekitar kita, yang punya target mencuri damai kesejahteraan kita, mencuri keselamatan dari hidup kita, membunuh iman kita, dan membinasakan kita. Sebab itu mari sebagai orang percaya, 3 hal ini kita perlu minta Tuhan celikan mata kita untuk kita bisa melihat keajaiban dari firman Allah, kita bisa melihat jalan keselamatan melalui Injil, dan kita bisa melihat siapa yang menjadi musuh yang harus kita lawan. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kemurahan Tuhan kami diingatkan oleh pemazmur agar mata iman kami selalu terbuka dan selalu dapat melihat keajaiban-keajaiban dari firman Tuhan, serta mata kami selalu terbuka untuk melihat jalan keselamatan di dalam Injil, supaya kami tetap berpaut dan berpegang kepada Injil keselamatan itu. Dan yang berikut tidak kalah pentingnya, biarlah mata iman kami mampu melihat siapa musuh kami, supaya kami tidak terpengaruh, kami tidak tersesat oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan, oleh hal-hal yang menyesatkan kehidupan kami. Karena firman mengingatkan iblis akan menyamar seperti malaikat terang. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, baik yang pergi bekerja, berbisnis, studi maupun yang tinggal di rumah. Biarlah kami boleh selalu mendekatkan diri kepadamu dan memiliki mata rohani yang selalu celik melihat keajaiban firman Tuhan, selalu celik melihat jalan keselamatan yang Tuhan sediakan, dan selalu celik untuk mengerti trik dan cara-cara yang dibuat oleh iblis untuk membinasakan kami, agar kami tidak tersesat di dalamnya. Sebab itu kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan ini, dan kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang Kau sudah sediakan bagi kami, baik itu berkat jasmani terlebih berkat rohani. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.